Ini sebenarnya cara nyarinya gampang ya Kemiri, karena kita tinggal pungut. Tapi untuk menuju ke sininya yang menjadi tantangan bagi para perempuan, karena mereka harus menyeberangi sungai. Jadi mereka harus menunggu suaminya untuk menyeberangkan rakit. Kalau misalkan tidak ada, otomatis mereka tidak bisa ke kebun. Ya itulah makanya kita kalau mau pingin nanam ya cari toki lah, biar kita ambil modal dulu. Nanti tinggal bayar. Itu kadang-kadang ada tinggal, ada enggak. Ibu bisa punya untung? Itulah kadang-kadang dapat. Karena ini keadaan harganya tadi, kadang-kadang ada rezeki lagi naik, lagi dapat segini tadi kayak ini 5.000. Kalau dapatnya 2.700 lagi tadi kayak mana? Ya udah pasrah aja kita terpaksa kita kerjain gitu. Aceh adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, selama bertahun-tahun, Aceh juga berada pada peringkat atas provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Tim Indonesiaku mendatangi Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Serbajadi. Hari ini kami berangkat menuju kebun dengan menggunakan rakit sederhana. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berkapasitas 2 orang. Kami tidak bisa mengandalkan bambu atau kayu sebagai alat pengendali rakit. Arusnya terlalu kencang, sehingga rakit harus ditarik secara manual. Tidak mudah, karena selain harus melawan arus, warga yang menarik rakit juga harus mengangkat beban 2 orang yang ada di atas rakit. Meski jarak penyeberangan hanya 50 meter, kami sampai membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menyeberang. Salah satu komoditi terbesar warga di sini adalah kopi. Di balik area permukiman, terdapat kebun-kebun kopi yang begitu luas. Kontur tanah mereka berbukit-bukit, sehingga untuk mencapai kebun memang tidak bisa dibilang mudah. Ini jalannya jauh banget dari tadi kita pertama kali jalan kaki. Begitu kita sampai juga pohon-pohonnya sudah tua, tapi buah-buahnya ini justru buah-buah yang masih muda karena musim panennya sudah lewat. Pohon-pohon kopi di sini jauh lebih tinggi dibandingkan desa-desa lain yang pernah saya kunjungi. Alasannya jelas, untuk mendapatkan bibit pohon kopi, tentu warga harus mengambilnya dari kota kecamatan. Tidak hanya itu, pohon kopi di sini juga banyak yang dihinggapi hama, baik berupa semut maupun serangga pemakan buah dan akar pohon. Buat semut, menghilangkan semutnya, ada racunnya lagi mau dibeli. Oh, itu berapa harganya, Bu? Harganya nggak mahal pun lah, 70.000 atau 80.000 satu botol. Oh. Botol segini. Tapi kita kok nggak bawa? Belum beli, Bu? Belum beli. Kenapa belum beli? Susah apa mahal apa? Bukan karena mahalnya, kita susah, barangnya pun nggak ada. Di sini Lagi nggak ada ada. barang, kadang uangnya pun nggak ada. Jadi Ibu harus lawan-lawan semut ini dong? Ya mau kayak mana lagi, dilawan lah. Terpaksa diambil, kalau nggak diambil mau kayak mana lagi. Dilematis karena warga tidak punya pilihan lain selain membiarkan kebun kopi sebagaimana adanya. Di sisi yang lain, produksi kopi di sini terus menurun, bahkan beberapa kali gagal panen. Biasanya warga memanen kopi sebanyak 2 kali dalam setahun.
Itu pun hasilnya hanya sekitar 2 karung berukuran 50 kg. 1 kuintal buah kopi milik warga hanya dihargai 500 hingga 600 ribu rupiah. Rasanya harga serendah itu tak layak untuk mereka dapatkan setelah usaha berbulan-bulan. Hasil yang mereka tunggu berbulan-bulan habis dalam waktu beberapa pekan saja. Tak sebanding dengan modal, tenaga, dan waktu yang mereka habiskan. Beli sembako ya seminggu aja habis itu. Udah seminggu cukup lah. 500 ribu tuh kalau bahan dapur aja. Itu paling besar buat apa, Bu? 500 ribu tuh. Ya minyak goreng tadi, gula. Butuhkan di dapur itulah semua lengkap itu. Beras termasuk ya? Beras termasuk juga situ. Selain kopi, warga juga menanam coklat di area kebun yang sama. Tetapi coklat bukan menjadi komoditas utama lantaran jumlahnya tidak banyak. Biasanya biji coklat hanya dipanen sebagai campuran dari kopi bubuk. Kalau mau campur coklat lebih enak, nggak mau campur coklat ya seperti bubuk biasa aja. Oh, bisa itu? Bisa. Buah coklat di Kecamatan Serbajadi bisa dibilang sebagai potensi yang terpendam. Jumlahnya banyak, namun tak semuanya terjual. Harga yang rendah membuat para petani tidak mengurus pohonnya. Padahal, padanan kopi dan coklat bisa menjadi racikan khas dari Serbajadi. Harganya bisa bernilai lebih dibandingkan kopi dari kecamatan lain di Kabupaten Aceh Timur. Sayangnya potensi ini akhirnya terabaikan karena masyarakat menilai belum ada masa depan yang cukup baik untuk olahan dari kopi dan coklat. Andai saja pemerintah melirik dan memberikan dorongan lebih pada pengembangan olahan kopi dan coklat, tentu hasilnya akan lebih baik, terutama untuk para petaninya. Enaknya kopi kampung nih, tanpa gula pun kita jadi merasakan betul rasa kopinya. Kalau di desa ini memang kopinya robusta, jadi agak asam, ada sedikit pahitnya. Tapi tadi kita sudah campur dengan coklat, rasanya jadi lebih berwarna gitu. Jadi ini potensi yang luar biasa sebenarnya kalau bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh pemerintah. Meski Provinsi Aceh terkenal dengan hasil kopinya, ternyata tidak di semua wilayah di daerah ini bisa sejahtera dengan menanam pohon kopi. Tiba di tepi Sungai Bunin, kami langsung menuju ke kebun yang dipenuhi pohon-pohon besar. Hari ini kami akan panen kemiri. Kebun kemiri milik keluarga Arni tidak bisa dibilang luas, hanya setengah hektar. Bagi ukuran warga di sini, jumlah itu kecil dibandingkan kebun lain yang memiliki luas belasan hektar. Oh, banyak ya. Ini sebenarnya cara nyarinya gampang ya kemiri karena kita tinggal pungut, tapi untuk menuju ke sininya yang menjadi tantangan bagi para perempuan karena mereka harus menyeberangi sungai, jadi mereka harus menunggu suaminya untuk menyeberangkan rakit. Kalau misalkan tidak ada, otomatis mereka tidak bisa ke kebun. Kemiri kami kumpulkan di karung untuk kemudian kami bawa ke kampung. Tidak banyak yang kami bawa, masing-masing hanya mendapatkan kemiri sekitar setengah karung. Arni dan Rata mencegah saya untuk langsung pulang ke rumah. Mereka menunjukkan kepada saya pohon cempoka. Ini ada-ada aja emang kalau ibu-ibu ya. Udah mau pulang ke rumah, taunya mereka masih harus petik cempoka. Ini buah khas ini nih. Ini dibuat apa, Bu? Sayur atau apa nantinya? Bisa sayur, bisa sambal. Oh, macam-macam ya. Tapi ini berduri nih.
Kami menggotong karung-karung berisi kemiri ke tepi sungai. Kemudian kami kembali menaiki rakit. Yang mana? Taruh mana? Meski jaraknya terbilang dekat, namun menumpangi rakit bukanlah pilihan yang nyaman. Andai saja ada jembatan sederhana, tentu akan ada jaminan atas keselamatan warga. Sayangnya, lokasi ini belum dianggap penting untuk membangun jembatan, lantaran hanya untuk ke kebun, bukan ke area permukiman. Padahal, hampir setiap warga di sepanjang Sungai Bunin selalu menyeberangi sungai untuk ke kebun mereka masing-masing. Sampai di seberang, kami harus menggotong karung berisi kemiri untuk kembali ke rumah. Kemiri-kemiri ini tidak semuanya dijual. Bahkan terkadang, jika bisa langsung ditukarkan dengan ikan ataupun sayur, warga tak perlu lagi menjualnya ke luar desa. Aku mau minta ikan untuk bertukar sama kemiri. Pak Gilio? Ya, 20.000. Itu berapa dapatnya? 1 kilo ya. Nah ini Bang. Terima kasih Ibu. Terlalu jauh, sulit, dan merepotkan jika harus melakukan proses jual beli di kota. Proses barter lebih praktis bagi masyarakat di Kecamatan Serbajadi. Karena untuk mendapatkan lauk pauk saja, mereka setidaknya harus mencapai area pasar yang jaraknya lebih dari 5 km. Akses jalan yang rusak berdampak pada seluruh aspek kehidupan mereka. Agar saya percaya, warga mengajak saya mengelilingi desa-desa di Kecamatan Serbajadi. Jalan antar dusun dan desa hanya merupakan jalan tanah berbatu. Cukup lebar untuk kendaraan roda 4, namun sebagian besar sudah tertutup dengan semak. Sedari tadi, saya juga tidak melihat adanya selokan untuk mengaliri air keluar dari badan jalan. Pantas jika jalan menjadi rusak parah seperti ini. Ini jadi jalan antar dusun, antar kampung, semuanya di Kecamatan Serbajadi seperti ini karena wilayahnya di tengah-tengah perkebunan. Kemudian, nah untuk sepeda motor yang sudah masuk pun kita juga harus bersusah payah untuk bisa masuk ke kampung-kampung mereka. Perbaikan jalan belum tentu dilakukan setiap tahun. Yang warga ingat, jalan ini dibenahi terakhir kali lebih dari 3 tahun yang lalu. Kak, ini kita kan tadi sudah lihat ya jalan antar kampung kayak gitu, terus jalannya rusak, apalagi kalau hujan kan semakin parah ya. Iya, kalau hujan tambah parah itu. Itu gimana caranya ngeluarin hasil alam terus jualan gitu? Kadang-kadang datang orang belinya ya tentunya. Tapi harganya sesuka dia. Oh gitu. Ya, Jadi harga murah tuh karena memang pengepulnya semua dari luar. Dari luar. Karena jalannya susah kan, kita nggak bisa bawa pun keluar, nggak ada yang beli.
Oh, kalau segi infrastruktur masih banyak kekurangannya, hingga kan kita jauh dengan ibu kota kabupaten, perlu perhatian lebih dari segi pembangunan, baik itu dari segi fisik maupun mentalnya di sumber daya manusia di sini.